Hujan deras. Bayiku menangis dalam pelukan. Tubuhku masih lemah setelah melahirkan seminggu lalu. Suamiku mengusirku. Dan yang berdiri di sampingnya, kakakku sendiri. Tuhan tak pernah tidur. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu, sinar mentari menyelinap lembut melalui jendela kamar yang tirainya belum sepenuhnya tertutup. Udara masih segar, dan suara kicauan burung terdengar samar dari luar. Alia terbangun lebih dulu, seperti biasa. Hatinya tenang. Ada rasa bahagia yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Di sampingnya, bayi mungil yang baru seminggu lalu ia lahirkan, tertidur pulas di pelukannya. Sesekali sang bayi mengerucutkan bibirnya dalam tidur, membuat Alia tersenyum kecil. Senyum seorang ibu yang sedang jatuh cinta untuk kedua kalinya. Cinta yang berbeda dari segalanya. Alia membelai kepala bayi itu dengan lembut. Kulitnya masih merah muda. Dan tangisnya yang kadang terdengar nyaring di malam hari justru menjadi musik pengantar tidur untuk Alia sekarang. Tak sedikit orang yang mengatakan menjadi ibu baru adalah tantangan besar. Tapi bagi Alia, justru disinilah hidup terasa lengkap. Sakit saat melahirkan pun rasanya sudah jauh tertinggal, berganti dengan haru yang tak habis-habis. Dari arah dapur, terdengar bunyi sendok bersentuhan dengan cangkir. Fahri, suaminya, rupanya sudah bangun. Ia selalu begitu, siaga, ringan tangan, dan penuh perhatian sejak Alia hamil. Meski pekerjaan sebagai konsultan proyek menyita waktu dan tenaganya, Fahri tak pernah mengeluh jika harus mengantar Alia ke bidan tengah malam atau sekadar memijat kakinya yang bengkak saat usia kandungan mulai besar. Beberapa menit kemudian, Fahri masuk ke kamar sambil membawa 2 cangkir teh hangat. "Sudah bangun, sayang?" tanyanya pelan. Seolah tak ingin membangunkan bayi yang tengah tertidur. Alia mengangguk, mengambil teh itu perlahan. "Makasih, Mas. Kamu enggak tidur lagi. Lihat kamu dan anak kita begini, rasanya enggak tega tidur lagi," ucap Fahri, duduk di tepi ranjang, matanya menatap bayi mereka yang kini sedikit menggeliat dalam dekapan Alia. "Aku masih enggak percaya. Kita udah jadi orang tua." Alia tertawa kecil. "Aku juga masih kadang mikir ini mimpi. Kita berdua ngelewati banyak hal ya, Mas." Fahri mengangguk, meraih tangan Alia dan menciumnya dengan hangat. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. Alia tahu siapa yang datang. Itu pasti Nadia, kakaknya. Kakaknya itu sudah beberapa minggu ini selalu datang tiap pagi, membantu mengurus rumah, memasak, bahkan menjaga bayi Alia saat Alia tidur siang. Sifatnya ceria, penyayang, dan selalu tahu cara membuat Alia tertawa meski dalam keadaan lelah pasca melahirkan. "Assalamualaikum, Alia." "Fahri, aku bawain bubur ayam langganan kamu, Li," seru Nadia sambil masuk dengan wajah semeringah. Ia meletakkan 2 kantong plastik di meja, lalu menghampiri keponakannya yang masih terlelap. "Ya ampun, makin gemes aja ini ponakan tante," ucap Nadia seraya mencium pipi sang bayi. Alia tersenyum. "Kak Nadia, makasih ya, kamu repot-repot banget." "Nggak usah bilang makasih. Kamu itu adikku satu-satunya. Kamu baru lahiran. Tugas aku sebagai kakak ya jagain kamu. Titik." Fahri ikut tersenyum sambil mempersilakan Nadia duduk. Suasana pagi itu begitu hangat. Mereka makan bubur bersama sambil bercerita tentang lucunya ekspresi si kecil semalam, tentang masa kecil Alia yang selalu takut suntik, dan bagaimana Nadia sampai rela bolos kerja hanya untuk menemani Alia ke rumah sakit saat kontraksi pertama datang. Alia mengusap perutnya yang kini kosong. Bekas operasi sesar masih terasa nyeri jika terlalu banyak bergerak. Tapi semua rasa sakit itu seolah menguap tiap kali ia menatap wajah bayi kecilnya. Dalam hati, ia terus mengulang-ulang kalimat yang akhir-akhir ini menjadi doanya. "Ya Allah, jangan ambil bahagia ini dariku. Jangan biarkan aku kehilangan keluarga kecilku." Ia tak tahu kenapa hatinya tiba-tiba berbisik begitu. Mungkin karena terlalu bahagia.
Mungkin karena rasa sayangnya terlalu dalam. Malam harinya, saat semua sudah tidur dan rumah sunyi senyap, Alia duduk di sisi ranjang sambil menyusui bayinya. Lampu temaram membuat wajahnya terlihat damai. Ia memandang Fahri yang tertidur di sebelah, lalu menatap lekat bayinya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena tak mampu menampung rasa syukur yang membuncah. Aku bersyukur punya kamu, Nak, dan ayahmu, dan Tante Nadia. Kalian adalah segalanya untuk ibu. Alia tak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir ia merasa hidupnya utuh. Bahwa tak lama lagi, segalanya akan berubah. Dan luka terdalam, seringkali datang dari orang yang paling kita cintai. Hujan turun pelan sore itu, menimbulkan aroma tanah yang khas. Alia duduk di ruang tengah, menggoyang-goyangkan boks bayi pelan sambil menahan kantuk. Tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih. Luka bekas operasi sesekali masih berdenyut, apalagi jika ia terlalu banyak bergerak. Tapi bayi mungil yang kini tengah terlelap itu tak tahu bahwa ibunya hampir tak pernah benar-benar tidur sejak hari pertama ia lahir ke dunia. Sudah pukul 8 malam. Fahri belum pulang. Ini bukan pertama kalinya. Awalnya Alia mencoba memaklumi. Mungkin kantor sedang banyak proyek. Mungkin kliennya minta revisi gambar gedung yang rumit. Tapi malam-malam selanjutnya Fahri mulai jarang memberi kabar. Telepon Alia jarang dijawab, pesan dibalas singkat. Lagi di luar sama klien. Sayang, begitu katanya. Tapi kalimat itu mulai terasa hambar. Tidak lagi meyakinkan. Tidak lagi terasa hangat seperti dulu. Alia menatap layar ponselnya. Tidak ada tanda-tanda Fahri akan pulang. Ia membuka galeri foto diam-diam, melihat potret-potret Fahri yang sedang mengelus perutnya saat hamil, mencium keningnya di kamar bersalin, dan menangis saat melihat anak mereka lahir. Apa itu semua cuma bagian dari peran sementara? Batinnya bergemuruh. Bersamaan dengan hujan yang semakin deras, Nadia datang. Dengan payung berwarna ungu dan jaket parasut yang basah, ia masuk tanpa mengetuk, seperti biasa. Astaga, kamu belum tidur juga, Li? Tanya Nadia sambil meletakkan tasnya di sofa. Mana Fahri? Alia mengangkat bahu. Belum pulang. Katanya ada meeting. Nadia mengangguk cepat. Tapi bukan tatapan prihatin yang Alia lihat di mata kakaknya. Ada sesuatu. Terlalu cepat. Terlalu ringan. Seolah Nadia sudah tahu jawabannya sebelum bertanya. Nadia lalu melangkah ke dapur tanpa diminta, membuka kulkas dan mengambil air mineral. Kamu udah makan? Tanyanya. Belum sempat. Jawab Alia jujur. Tadi Adra rewel terus. Ya ampun kamu ini, Li. Nanti kurus lo. Ucap Nadia sambil tertawa kecil. Lalu kembali ke ruang tengah dan mengelus kepala bayi Alia. Tapi Adra makin mirip Fahri. Ya. Alia hanya mengangguk kecil. Ia menatap kakaknya yang kini duduk di tempat yang biasanya ditempati Fahri. Beberapa minggu terakhir, Nadia memang jadi lebih sering datang. Bukan cuma pagi hari seperti biasanya, tapi sore, malam, bahkan pernah menginap. Ia sering menawarkan bantuan, mengangkat cucian, membuang sampah, membeli popok, dan masak untuk Alia. Tapi entah sejak kapan, kehadirannya mulai terasa berlebihan. Kadang saat Alia tertidur sebentar karena kelelahan, ia terbangun dan mendapati Nadia duduk di ruang makan bersama Fahri, bercanda pelan, terlalu akrab, terlalu santai untuk ukuran ipar. Pernah juga saat Alia hendak menyusui Adra dan mencari Fahri, ternyata kamar mandi dikunci. Dan suara tawa lirih Fahri terdengar dari dalam bersama suara wanita. Waktu itu, Alia menganggap itu hanya suara TV. Tapi sekarang, ia ragu. Beberapa hari lalu, saat Alia membuka laptop Fahri yang tertinggal di meja makan, ia tak sengaja melihat notifikasi pesan masuk dari akun media sosial Fahri. Pesan yang berisi emotikon hati. Nama pengirimnya singkat, N. Alia menutup laptop itu buru-buru. Ia tidak mau berpikir macam-macam. Tapi hatinya mendadak nyeri. Malam itu, saat Nadia pulang dan Fahri akhirnya muncul sekitar pukul 11, Alia mencoba bicara. Mas, kamu kenapa pulangnya selalu larut sekarang? Fahri melepaskan jaketnya, menaruh ponsel ke meja, dan menarik napas panjang. Lagi banyak kerjaan. Alia, kamu jangan sensitif terus. Aku nggak sensitif.
Aku cuma khawatir. Kita baru punya anak, dan aku butuh kamu di rumah. Fahri menatapnya sebentar, lalu duduk di kursi makan. Kamu masih belum ngerti juga, ya? Aku banting tulang buat kita. Dan kamu malah ngeluh terus. Aku nggak ngeluh. Suara Alia mulai bergetar. Aku cuma minta kamu pulang lebih awal. Adra juga butuh ayahnya. Aku juga butuh kamu. Fahri tidak menjawab. Ia menyalakan rokok dan membuka jendela. Asapnya mengambang ke arah Alia yang memeluk bayinya. Tak ada permintaan maaf. Tak ada pelukan. Malam itu, Alia tidur sambil menangis dalam diam. Ia tidak tahu apa yang salah. Ia meragukan dirinya sendiri. Mungkinkah ia terlalu menuntut? Mungkinkah ia hanya lelah dan terlalu sensitif? Atau mungkinkah semua nalurinya benar? Yang paling menyakitkan bukan hanya ketakutan akan diselingkuhi. Tapi saat kau mulai merasakan bahwa suamimu dan kakak kandungmu mulai berbagi rahasia yang tak kau tahu, tertawa bersama tanpa kau ada di tengahnya, dan perlahan membuatmu tak terlihat dalam hidup yang dulu kau perjuangkan sendirian. Dan untuk pertama kalinya, dalam kesunyian malam itu, Alia benar-benar merasa sendirian. Malam itu udara terasa pengap. Hujan belum juga turun tapi langit tampak muram dan bergelayut berat. Alia duduk di ujung ranjang, tubuhnya sedikit membungkuk. Satu tangan menopang pinggangnya yang masih terasa linu pasca operasi, dan tangan satunya lagi menggoyang pelan keranjang bayi. Adra sudah tertidur. Wajahnya tenang sekali. Tapi hati Alia justru bergejolak. Ia tidak tahu kenapa perasaannya begitu tidak tenang sejak sore tadi. Fahri belum pulang lagi. Tapi bukan itu yang membuat dada Alia terasa sesak malam ini. Yang membuatnya gelisah adalah ponsel Fahri yang tertinggal di meja makan, berdering dan menyala beberapa kali sejak sejam lalu. Alia mencoba mengabaikan, tapi suara notifikasi itu terus berdenting. Rasa penasarannya mengalahkan segalanya. Ia mendekat, mengambil ponsel Fahri, dan melihat layar yang baru saja menyala. Ada notifikasi pesan dari aplikasi chat dengan nama pengirim, R. Jangan lupa peluk aku kayak tadi pagi ya. Beb, rindu banget, hati merah 2. Jantung Alia berdetak tidak karuan. Jemarinya gemetar saat ia membuka isi chat yang lebih panjang. Ia tidak hanya menemukan 1-2 pesan, tapi serangkaian percakapan mesra yang terekam rapi selama berminggu-minggu terakhir. Malam ini jangan lama-lama di rumah ya. Aku kangen. Istri kamu masih ngerecokin kamu terus? Kasian kamu, Beb. Aku pengen kamu peluk aku kayak kemarin. Alia membeku. Matanya berkaca-kaca, tetapi hatinya lebih dulu pecah. Nafasnya terengah. Dunia terasa runtuh. Ia menatap wajah anaknya dari kejauhan, bayi kecil yang belum genap 2 minggu usianya. Tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena luka batin yang baru saja disayat kasar oleh fakta. Ia menyimpan ponsel Fahri perlahan. Tidak ingin membuat keributan. Ia menanti Fahri pulang, berharap bisa bicara baik-baik. Mungkin ini cuma salah paham. Mungkin, itu cuma teman kantor. Tapi hati kecilnya tahu, harapan itu terlalu naif. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam saat Fahri akhirnya pulang. Jaketnya basah, rambutnya acak-acakan, tapi wajahnya bukan lelah, melainkan kesal. Aku lapar. Udah ada makanan? Tanyanya singkat tanpa menatap Alia. Alia berdiri pelan, mencoba menahan gemetar di kakinya. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Fahri menghela napas panjang. Apalagi, Alia? Kamu selalu nanya macam-macam akhir-akhir ini. Aku capek. Alia menatap suaminya dengan mata yang sudah penuh air. Siapa, itu? Yang kamu bilang rindu kamu, yang kamu peluk tiap pagi. Fahri terdiam. Senyum sinis mulai merekah di wajahnya. Kamu ngintip ponsel aku. Aku lihat karena terus berbunyi dan kamu nggak pulang-pulang. Aku cuma mau tahu, Mas, kenapa? Kita baru punya anak. Kenapa kamu tega? Karena aku udah nggak cinta sama kamu lagi, Alia. Suara Fahri meledak, membuat Adra di kamar mulai merengek dalam tidurnya. Alia terkejut. Tapi Fahri belum selesai. Kamu itu lemah, ngerepotin, nggak bisa ngurus diri, apalagi anak. Rumah kayak kapal pecah.
Kamu pikir aku betah lihat muka kamu tiap hari? Nggak ada gairahnya. Alia, kamu itu cuma beban. Alia mematung. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Kalau kamu udah nggak cinta, kenapa nggak bilang baik-baik? Kenapa setelah aku ngelahirin anakmu, kamu malah pergi ke wanita lain? Fahri tertawa pendek, getir. Karena wanita itu jauh lebih hidup. Lebih ngerti aku. Lebih segalanya dibanding kamu. Dan aku akan tinggal sama dia di sini. Jadi, tolong keluar dari rumah ini sekarang juga. Alia mengerutkan dahi. Sekarang? Tengah malam begini. Ya, sekarang. Bawa anak kamu itu. Aku nggak peduli lagi. Tanpa menunggu jawaban, Fahri masuk ke kamar dan membanting pintu. Alia berdiri di ruang tengah seperti orang kehilangan arah. Dunia seperti diam. Hujan yang akhirnya turun menjadi saksi dari semua luka yang menganga malam itu. Dengan langkah limbung, Alia masuk ke kamar, mengambil tas kecil yang hanya berisi dompet dan beberapa popok bayi. Ia membungkus Adra yang masih tertidur dengan kain hangat, lalu menggendongnya perlahan. Setiap langkah menuju pintu depan terasa berat. Lututnya hampir tak sanggup menopang tubuh. Tapi dia tetap berjalan. 1 langkah, 2 langkah. Sampai akhirnya ia keluar dari rumah yang dulu ia bangun dengan cinta. Angin malam menusuk kulitnya. Hujan mulai membasahi rambut dan pakaiannya. Alia berdiri di tepi jalan, tanpa tahu harus kemana. Tidak satu pun kendaraan lewat. Ia menggenggam bayinya erat, melindungi Adra dari hujan dengan tubuhnya sendiri. Tangisnya pecah. Tapi ia pastikan tidak terlalu keras. Tak ingin anaknya terbangun. Tak ingin dunia mendengar betapa hancurnya dirinya malam itu. Seorang ibu, baru melahirkan, tubuh belum sembuh, luka masih terasa, tapi diusir oleh suami yang dulu bersumpah akan menjaganya. Dan dalam diam yang paling sunyi, Alia hanya bisa berbisik lirih. Ya Allah, aku harus kemana? Lindungi anakku, jangan biarkan dia ikut merasakan sakitku. Hujan telah reda, tapi tubuh Alia masih menggigil. Dingin bukan hanya datang dari cuaca, tapi dari hati yang tak lagi tahu rasa hangat. Bajunya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, dan lengan yang memeluk erat tubuh mungil Adra kini terasa kaku dan lemah. Di tengah jalan yang sunyi malam itu, sebuah mobil berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri. Dari dalam mobil, seorang perempuan setengah baya turun tergesa sambil memegang payung. Astaga, Alia. Ya Allah. Kamu kenapa, nak? Tanya Bu Salma, tetangga depan rumah yang sejak awal selalu menunjukkan perhatian pada Alia. Alia tak mampu menjawab. Ia hanya menggeleng lemah, bibirnya bergetar, dan air matanya mengalir tanpa suara. Tanpa banyak tanya, Bu Salma membawa Alia ke rumahnya. Ia mengeringkan tubuh Alia dan Adra, mengganti baju, dan memberikan teh hangat. Malam itu, Alia tidur di lantai ruang tamu Bu Salma, dengan tubuh meringkuk dan bayi yang dipeluk erat seolah takut dunia akan merampas segalanya. Pagi harinya, suara tangisan Adra membangunkannya. Alia tersadar bahwa ini bukan mimpi. Semalam benar-benar terjadi. Fahri mengusirnya. Dan sekarang dia berada di rumah orang lain, membawa bayi yang belum genap 2 minggu. Dengan langkah pelan, ia menghampiri dapur. Bu, maaf ngerepotin. Udah, nggak usah banyak pikir. Kamu di sini dulu aja. Rumah ini kecil, tapi insya Allah cukup buat kamu dan Adra. Jawab Bu Salma lembut sambil menuang bubur ke mangkuk. Alia tersenyum kecil, meski hatinya masih penuh luka. 3 hari Alia tinggal di sana. Ia berusaha mencari kabar Fahri, bukan karena ingin kembali, tapi karena ingin tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Dalam diam, ia juga mencoba menghubungi orang tuanya. Tapi tak ada yang menjawab. Nomor Nadia pun tak aktif. Hari keempat, dengan sisa tenaga dan uang pemberian Bu Salma, Alia memberanikan diri naik angkot menuju rumah orang tuanya. Ia ingin bertemu ayah dan ibu. Mungkin mereka bisa menenangkannya. Jalan menuju rumah itu terasa asing sekarang. Dulu penuh kenangan, kini hanya menghadirkan kecemasan. Alia turun dari angkot, menggendong Adra yang tengah tertidur, dan melangkah ke pagar rumah. Langkahnya terhenti. Dari kejauhan,
Ia melihat dua sosok berjalan beriringan di depan gerbang rumahnya. Sosok laki-laki dengan tinggi yang sangat ia kenal. Dan wanita di sebelahnya, berambut panjang, mengenakan jaket yang dulu sering Alia pinjam. Fahri dan Nadia. Alia membeku. Napasnya tercekat. Matanya tak berkedip menatap mereka berdua. Mereka tertawa kecil. Tangan Fahri dengan santainya menggandeng pinggang Nadia. Nadia, kakaknya sendiri, terlihat nyaman. Dekat. Tak ada rasa bersalah di wajah mereka. Seolah ini hal yang biasa. Fahri membuka pagar, dan Nadia masuk lebih dulu. Dengan tangan kiri, pria itu menutup pagar perlahan. Alia berdiri tak jauh dari situ. Tangannya gemetar. Lututnya lemas. Bayi yang ia gendong seakan tiba-tiba terasa berat luar biasa. Matanya berkabut. Dunia berputar. Napasnya tersendat. Enggak, ini enggak mungkin. Bukan Nadia. Gumamnya lirih, hampir seperti bisikan yang ditelan angin. Tubuhnya tak lagi sanggup berdiri. Kaki-kakinya lemas, dan pandangannya mengabur. Detik berikutnya, dunia menjadi gelap. Alia jatuh tepat di depan pagar rumah orang tuanya. Tempat yang seharusnya menjadi perlindungan, justru menjadi saksi pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia ditemukan tak sadarkan diri oleh tetangga yang lewat. Saat siuman di puskesmas terdekat, Bu Salma sudah ada di sana, menunggui sambil menggendong Adra. "Kenapa kamu ke sana sendiri, Nak?" tanyanya pelan. Alia menatap langit-langit putih ruangan itu. Kosong. "Aku cuma mau pulang. Tapi rumah itu bukan rumahku lagi. Dan keluargaku bukan lagi keluarga." Tangisnya pecah. Tangis yang tak tertahan. Kali ini bukan hanya karena Fahri, tapi karena Nadia. Nadia yang sejak kecil jadi panutannya. Yang dulu membela Alia saat dimarahi ayah. Yang selalu memberi uang jajan lebih, mengajarinya berdandan, menemani belanja pertama kali saat Alia akan menikah. Ternyata saat dirinya mengandung, mual-mual dan terbaring di ranjang, Nadia diam-diam menjadi tempat Fahri bersandar. Lewat pesan-pesan lama yang akhirnya Alia kumpulkan dari tangkapan layar laptop Fahri, terungkap semuanya. "Dia nggak tahu aku sering ke rumah bukan buat bantuin dia, tapi buat ketemu kamu. Aku cemburu waktu kamu peluk dia di rumah sakit. Tapi aku ngerti, kita masih harus sabar. Begitu bayinya lahir, kamu tinggal usir dia. Kita bisa tinggal bareng." Alia merasa seperti dikhianati dua kali. Sebagai istri, dan sebagai adik. Yang membuat hatinya paling hancur bukan kata-kata mesra mereka, tapi kenyataan bahwa Nadia melakukannya dengan sadar. Tidak ada pemaksaan. Tidak ada penyesalan. Ia sadar, luka yang ini tidak akan cepat sembuh. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan diam. Air mata boleh jatuh. Tapi harga diri tidak akan dikubur begitu saja. Dan pada malam itu, saat Adra tidur dalam pelukannya di puskesmas yang dingin dan sepi, Alia menatap langit yang gelap sambil berbisik pelan. "Kalau kalian bisa menghancurkan hidupku tanpa rasa bersalah, maka aku juga bisa bangkit tanpa perlu maaf dari kalian." Matahari belum sepenuhnya naik ketika Alia membuka mata di sebuah kamar sempit dengan dinding yang sudah berjamur di sudut-sudutnya. Bau lembab bercampur dengan aroma popok bekas yang belum sempat ia buang semalam. Ia terbangun bukan karena kenyang tidur, tapi karena tangisan Adra yang nyaring, memecah keheningan pagi. Tangisan yang akhir-akhir ini terdengar berbeda. Lebih keras, lebih sering, dan lebih memekakan hati. Alia bangkit dari tikarnya dengan tubuh lunglai. Tulang pinggangnya ngilu, lehernya kaku. Tidur di lantai beralas tikar tipis sejak 2 minggu terakhir membuat tubuhnya mulai lelah luar dalam. Ia menggendong Adra yang tubuhnya kini terasa lebih kurus dibanding 2 minggu lalu. Kulitnya menguning, pipinya tidak lagi montok, dan matanya mulai tampak sayu. "Ada apa lagi, Nak? Ibu cuma punya air putih hari ini," bisik Alia sambil memeluk anaknya erat. Air susunya sudah tak banyak keluar. Sejak 2 hari terakhir, tubuhnya terlalu lemah. Dan ia mulai sering merasa pusing setiap berdiri terlalu lama. Stok susu formula terakhir sudah habis kemarin malam. Satu-satunya harapan tinggal sepasang anting emas dan cincin kawin yang masih disimpan dalam dompet lusuh peninggalan pernikahannya dulu. Dengan langkah lemah, Alia berjalan ke dapur sempit yang tak punya meja.
Di sudutnya ada kompor gas kecil dan panci berkarat. Ia merebus air, menuangnya ke dalam botol susu kosong, dan mencampurnya dengan sedikit air gula. Bukan pilihan yang ideal, tapi itu satu-satunya yang bisa ia berikan hari itu. "Maaf ya, Nak, Ibu belum bisa beli susu," katanya pelan sambil menyuapi Adra. Namun sang bayi hanya menangis dan menolak, menggeliat kesakitan. Sore harinya, tubuh Adra mulai panas. Ia rewel sepanjang waktu, tidak bisa tidur, dan wajahnya memucat. Alia panik. Ia mengguncang tubuh anaknya pelan, menyeka keringatnya dengan kain basah, dan terus membaca doa-doa yang dulu diajarkan ibunya saat kecil. Hujan deras kembali turun malam itu. Dan untuk kesekian kalinya, atap kontrakan bocor. Air menetes persis di sudut tempat tidur mereka. Alia memindahkan tikar sambil tetap mendekap Adra yang tubuhnya mulai menggigil. Ia menatap langit-langit kamar yang retak. Dalam sunyi yang menusuk, tangis Alia akhirnya pecah. Isaknya tertahan agar tidak membuat bayinya makin gelisah. Tapi air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang pucat. "Ya Allah, apa aku seburuk itu? Apa aku ibu yang gagal? Kenapa kau beri aku cobaan seberat ini?" Alia memejamkan mata, tubuhnya bergetar, dadanya seperti ditindih batu. Ia menyesali banyak hal. Kenapa dulu terlalu percaya? Kenapa tidak melihat tanda-tanda pengkhianatan? Kenapa membiarkan dirinya disakiti begitu dalam? Tapi di tengah segala sesal dan kepedihan itu, suara kecil di pelukannya kembali merengek. Ia membuka mata dan menatap wajah kecil Adra. Wajah polos yang belum mengerti apa-apa, tapi kini harus ikut merasakan pahitnya hidup karena dosa orang dewasa. Alia menyeka air matanya. Ia bangkit perlahan, mengganti pakaian Adra dengan satu-satunya baju bersih yang tersisa, lalu membungkus tubuh mungil itu dengan jaketnya sendiri. Tanpa pikir panjang, ia mengambil payung rusak di belakang pintu dan keluar menerobos hujan. Dengan tubuh basah dan langkah tergesa, ia menuju warung kecil di ujung gang. Di sana, ia menukar anting emasnya dengan 2 kaleng susu formula, obat penurun panas, dan 1 bungkus popok. Pemilik warung menatap iba, tapi Alia tidak peduli lagi. Malam itu, setelah kembali ke kontrakan, ia menyusui Adra dengan susu yang baru dibeli, memeluknya erat sambil terus menyenandungkan doa dan lantunan zikir. Hujan di luar masih turun deras. Tapi di dalam kontrakan sempit itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Alia merasa punya kekuatan. Ia menatap anaknya yang akhirnya tertidur dengan wajah tenang. "Aku nggak akan menyerah, Nak. Demi kamu, Ibu akan hidup. Sekalipun dunia membuang kita, kita masih punya satu sama lain." Itu malam di mana Alia tidak hanya menyelamatkan anaknya, tapi juga dirinya sendiri. Malam ketika ia berhenti berharap ada orang datang menolong, dan mulai berjanji bahwa ia akan jadi penyelamat untuk dirinya sendiri. Langit pagi itu tampak cerah, tapi hati Alia tetap muram. Ia duduk di teras kontrakannya, mengipasi tubuh Adra yang masih tidur dalam dekapan kain tipis. Tubuh mungil itu mulai tampak membaik setelah Alia memberinya susu dan obat demam selama 2 hari berturut-turut. Namun, isi dapur sudah kembali kosong. Sisa popok tinggal 1, dan tagihan listrik tertempel di pintu dengan tulisan merah menyala. Alia menghembuskan napas berat. Ia tak bisa terus hidup begini. Ia ingin kerja, ingin menghasilkan uang. Tapi siapa yang akan menerima wanita tanpa pengalaman, dengan bayi kecil dalam gendongan? Ia menunduk, menatap tangannya yang kering dan kasar. Seketika ia teringat pada sesuatu, keahliannya menjahit. Dulu, sebelum menikah, ia sering membantu ibunya menjahit baju pesanan tetangga. Bahkan sempat menjahit sendiri gamis pengantinnya karena ingin berhemat. Namun sekarang, ia tak punya mesin jahit. Bahkan jarum pun ia tak tahu masih punya atau tidak. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, jika aku masih punya nilai di mata MU, tunjukkan jalan. Aku ingin berjuang, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana." 3 hari kemudian, takdir menjawab doanya dengan cara yang tak ia sangka. Siang itu, Alia berjalan ke pasar untuk menjual baju terakhir milik Fahri yang masih tersimpan di lemarinya, kemeja putih yang dulu dipakai saat akad nikah. Di ujung pasar, seorang wanita parubaya sedang memarahi anak buahnya karena pesanan catering acara syukuran milik yayasannya gagal dikirim.
Alia tidak sengaja lewat di depan warung itu, dan melihat wanita itu terduduk di kursi plastik sambil memijit pelipis. Alia mendekat dengan sopan. "Permisi, Ibu. Saya dengar Ibu butuh bantuan." Wanita itu menoleh. Tatapannya tajam tapi lelah. "Kamu bisa masak?" Alia mengangguk pelan. "Bisa, Bu. Saya pernah bantu di dapur ibu kos dulu. Nggak jago, tapi insya Allah bisa kerja cepat." Wanita itu menatap Alia dari atas ke bawah. Melihat pakaiannya yang lusuh, bayinya yang kurus dan tertidur di gendongan, dan wajahnya yang pucat. Namun matanya bersinar. Ada kekuatan dalam kesederhanaan itu. "Namamu siapa?" tanya wanita itu. "Alia, Bu." "Nama saya Ratna. Besok pagi datang ke dapur saya jam 5. Jangan telat." Alia hampir tidak bisa berkata-kata. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak." Sejak hari itu, hidup Alia perlahan berubah. Ia mulai bekerja sebagai asisten dapur di usaha catering milik Bu Ratna. Pekerjaannya dimulai dari membersihkan ayam, mencuci beras, mengupas bawang, dan menyapu lantai dapur. Upahnya kecil, tapi cukup untuk membeli susu dan makanan sederhana. Ia menitipkan Adra di rumah seorang ibu janda yang tinggal 2 rumah dari kontrakannya, dengan upah seadanya. Hari-hari pertama sangat berat. Tangannya melepuh karena air panas. Kakinya pegal karena berdiri berjam-jam. Tapi tak sekalipun ia mengeluh. Bu Ratna memperhatikan. Dalam diam, ia melihat bahwa Alia berbeda. Ia tidak hanya bekerja dengan tangan, tapi juga dengan hati. Setiap tugas yang diberikan dikerjakan dengan teliti. Alia jarang bicara, tapi selalu datang lebih pagi dari yang lain, dan pulang paling akhir. Suatu hari, saat sedang membersihkan kulkas, Alia memberanikan diri menyarankan sistem penataan bahan agar lebih hemat waktu dan mudah ditemukan. Bu Ratna mencobanya, dan ternyata berhasil. Sejak itu, ia mulai sering memanggil Alia untuk berdiskusi. Lalu tanpa diduga, ia menawari Alia tempat tinggal di rumah susun yang ia sewakan untuk para pekerja yayasan. Gratis. Bahkan dengan 1 kamar sendiri, lengkap dengan kasur dan ventilasi layak. Alia menangis saat menerima kunci kamar itu. "Kenapa ibu baik banget sama saya?" tanyanya pelan suatu malam. Bu Ratna menatapnya lekat. "Karena saya pernah ada di titik kamu berdiri. Dulu saya juga ditinggal suami, dengan 2 anak kecil, dan tanpa pekerjaan. Tapi saya bangkit, dan saya tahu kamu pun bisa." Dari sanalah segalanya mulai tumbuh. Setelah 3 bulan bekerja di dapur, Alia diangkat menjadi asisten administrasi keuangan usaha catering itu. Ia belajar mencatat pesanan, mengatur belanja, hingga menghitung laba rugi harian. Ia tekun belajar dari buku, YouTube, dan bertanya pada siapapun yang bersedia mengajarinya. Di sela-sela waktu istirahat, ia mulai menjahit lagi. Ia meminjam mesin jahit dari salah satu pegawai dapur dan membuat baju tidur untuk anaknya dari kain bekas. Hasilnya sederhana, tapi lucu. Suatu hari, Bu Ratna melihatnya dan tertarik. "Siapa yang buat ini?" tanya Bu Ratna sambil memegang piyama kecil bergambar awan. "Saya, Bu, cuma iseng," jawab Alia malu-malu. Bu Ratna tersenyum. "Kamu punya bakat. Kalau saya belikan mesin jahit, bisa buat 10 dalam seminggu." Alia mengangguk cepat. "Insya Allah bisa." Dan begitulah, dari 10 baju anak, usaha kecil itu perlahan berkembang. Alia menjahit malam hari, setelah Adra tidur. Ia mendesain, memotong pola, dan menjahit sendiri dengan penuh cinta. Baju-baju buatannya mulai dijual lewat media sosial milik usaha Bu Ratna. Ternyata, peminatnya banyak. Alia memberi nama brand kecilnya, Adra Babiar, nama anaknya yang telah menjadi alasan hidupnya. Ia tak lagi hanya menjahit demi bertahan hidup, tapi demi membuktikan bahwa luka bisa dijahit kembali. Bahwa dari kehancuran bisa tumbuh sesuatu yang indah. Dan dalam setiap jahitan itu, tersimpan kisah seorang wanita yang pernah dihancurkan, tapi menolak untuk hancur selamanya. Angin sore berhembus lembut lewat jendela besar ruang tamu itu. Di meja kayu jati, secangkir teh hangat mengepulkan aroma melati. Alia duduk di sofa empuk berwarna krem, mengenakan blus linen dan celana panjang putih. Di sebelahnya, Adra,
yang kini berusia 4 tahun, sedang menyusun puzzle dengan penuh konsentrasi, mengenakan setelan baju anak dari lini terbaru brand mereka sendiri, Adra Babiar. Tak ada lagi dinding kusam dan atap bocor. Rumah yang kini mereka tempati adalah bangunan 2 lantai bergaya minimalis, lengkap dengan taman kecil, rak buku, dan aroma damai di setiap sudutnya. 4 tahun. 4 tahun penuh luka, air mata, dan perjuangan tanpa jeda. Alia menatap putranya dengan perasaan yang sulit dilukiskan. Adra tumbuh sehat, cerdas, dan periang. Ia disekolahkan di salah satu sekolah anak terbaik di kota, dan setiap pagi Alia sendiri yang mengantarnya, memeluknya erat, lalu pulang ke kantor kecilnya yang kini dipenuhi karyawan muda dan energik. Usaha yang dulu bermula dari kamar sempit dan mesin jahit pinjaman, kini sudah berubah jadi bisnis dengan puluhan ribu pelanggan. Ia bukan lagi penjahit rumahan, ia kini adalah pemilik brand fashion bayi ternama yang kerap diliput di berbagai media parenting. Ia masih menjahit. Tapi bukan karena harus, melainkan karena cinta. Suatu sore, setelah rapat dengan tim desain, Alia membuka laptopnya untuk mengecek email. Di antara deretan surat elektronik dari supplier, pelanggan, dan undangan kerjasama, matanya terhenti pada satu nama, Wulan, teman kuliah lamanya yang dulu sempat hilang kontak. Li, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku dengar dari tetangga lamamu. Kamu sekarang sukses banget. Aku bangga sekali. Tapi, kamu tahu nggak kabar Fahri dan Nadia? Alia menatap layar itu lama. Perlahan ia mengetik, kenapa memangnya? Balasan datang cepat. Mereka tinggal di gang sempit di daerah pinggir kota. Fahri dipecat dari kantornya karena ketahuan korupsi proyek. Nadia katanya ditinggal kerja sama bos online shop tempat dia kerja. Dan mereka sekarang sering ribut karena utang. Aku dengar rumah kontrakan mereka sudah 2 kali digerebek penagih utang. Alia terdiam. Dunia benar-benar berputar. Ia menutup laptopnya dan berjalan ke jendela. Di luar, langit sore berwarna oranye keemasan, pohon-pohon bergoyang ditiup angin. Adra berlari ke arahnya sambil menunjukkan hasil puslenya yang selesai. Ibu, lihat. Aku bisa. Alia memeluknya erat, menahan air mata yang tiba-tiba ingin jatuh, bukan karena sedih, tapi karena campuran lega, haru, dan kemenangan sunyi yang tak perlu diumumkan. Beberapa tahun lalu, dirinya adalah wanita yang diusir malam-malam sambil membawa bayi yang belum genap 2 minggu. Dihancurkan oleh suami dan kakak kandung yang ia percaya sepenuh hati. Kini, dia adalah ibu tunggal yang mampu membangun kerajaan kecil dari sisa-sisa luka itu. Dan saat orang-orang yang menyakitinya terjerat oleh karma kehidupan, Alia hanya bisa menarik napas panjang dan tersenyum. Bukan karena puas melihat mereka menderita, tapi karena ia tahu, ia tak lagi berada di tempat yang sama. Tidak lagi menjadi korban. Tidak lagi kecil dan terinjak. Ia sudah sampai di tempat yang lebih tinggi, lebih tenang. Dan yang terpenting, lebih kuat. Dalam hati, ia berbisik, terima kasih. Ya Allah, Engkau tidak memberiku keadilan dengan kemarahan, tapi dengan jalan terang dan waktu yang bijak. Alia menatap wajah Adra sekali lagi. Ia membelai rambut anak itu dan berkata, kita nggak akan pernah balas dendam, nak. Tapi kita akan terus menang dengan cara kita sendiri. Dan kemenangan yang diam, seringkali jauh lebih menusuk daripada balasan yang lantang. Hari itu matahari bersinar terang, memantulkan cahaya ke kaca-kaca besar toko butik milik Alia yang berdiri di sudut jalan protokol kota. Toko itu bersih, luas, berpendingin ruangan, dan dipenuhi dengan tawa anak-anak kecil yang sedang mencoba baju, koleksi terbaru Adra Babiar, brand ternama yang kini tengah naik daun. Alia berdiri di balik kaca satu arah di lantai 2, memperhatikan toko dari ruang kerjanya. Ia mengenakan blus putih gading dengan rok hitam selutut dan sepatu hak rendah. Rambutnya digelung sederhana, wajahnya segar tanpa riasan berlebihan. Tapi yang paling memancar dari dirinya adalah aura tenang dan kewibawaan yang dibangun dari luka yang pernah membusuk, kini menjadi kekuatan. Di sudut bawah, 2 tamu tak dikenal baru saja masuk. Mereka terlihat canggung. Sang wanita memakai kerudung kusam dan jaket lama, sementara pria di sebelahnya tampak kurus, jaket lusuh menutupi baju yang terlalu longgar, dan tatapan matanya kosong. Mereka disambut oleh staf butik seperti tamu lainnya.
Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Laki-laki itu menjawab pelan. Kami mau melamar kerja. Kami dengar toko ini sedang buka lowongan. Staf butik agak terkejut. Biasanya tamu datang untuk berbelanja, bukan mengajukan lamaran langsung. Tapi staf itu tetap ramah. Baik, Bapak dan Ibu bisa tunggu di ruang tamu. Kami akan panggil manajer. Alia melihat semuanya dari layar CCTV. Suaranya hilang seketika. Napasnya tercekat. Ia mendekat ke layar, menajamkan pandangan. Fahri, Nadia. Keduanya tampak jauh dari sosok angkuh dan percaya diri yang pernah ia kenal. Mata Fahri cekung dan baju Nadia tampak kusut. Tidak ada kilap, tidak ada senyum sombong. Hanya wajah-wajah yang kelelahan dan penuh harap. Alia berdiri tegak. Ia menarik napas panjang. Hatinya bergemuruh. Bukan marah, bukan dendam, tapi campuran getir dan kejutan. Akhirnya, semesta menjawab. Ia menuruni tangga pelan-pelan. Tumit sepatunya terdengar menyentuh lantai kayu butik dengan ritme teratur. Beberapa staf menyapa hormat. Saat pintu ruang tamu dibuka, dan Fahri serta Nadia menoleh, waktu seolah berhenti. Fahri terbelalak. Nadia refleks berdiri sambil menutup mulutnya. Wajah mereka pucat. Tidak bisa berkata apa-apa. Alia hanya tersenyum tipis. Tatapannya tenang, matanya tajam, namun penuh ketegasan. Ia tidak perlu banyak bicara. Kehadirannya sendiri sudah menjadi jawaban. Silakan duduk, ucap Alia pelan. Fahri masih berdiri kaku. Alia. Ya, Alia menjawab datar. Alia yang kalian usir malam-malam, masih dalam masa nifas, sambil gendong bayi. Masih ingat? Nadia tertunduk. Fahri menelan ludah, tak mampu membalas. Tak ada lagi arogansi dalam sorot matanya. Yang tersisa hanya rasa malu yang mencengkeram erat. Alia melipat tangan di pangkuannya. Kalian datang untuk melamar kerja. Fahri mengangguk, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Kami butuh kerja, Li. Aku dipecat dari kantor. Bisnis kecil-kecilan gagal. Kontrakan hampir disita. Kami kehabisan segalanya. Nadia menyela lirih, suara gemetar. Kami salah, Alia. Aku hilaf. Alia menatap mereka dalam. Dulu mereka menganggapnya lemah. Dulu mereka menghancurkan segalanya tanpa ragu. Dan kini mereka datang, mengetuk pintu yang pernah mereka bakar habis. Kalau kalian datang ke sini untuk minta maaf, katanya pelan, terima kasih. Karena itu manusiawi. Tapi kalau kalian berharap aku akan mempekerjakan kalian. Ia berdiri, lalu berjalan ke arah pintu. Di ujung pintu, ia memanggil dengan lembut, Adra, sayang, kemari. Anak kecil berusia 4 tahun itu berlari masuk, mengenakan setelan baju bermotif pesawat yang lucu. Wajahnya ceria, tubuhnya sehat, dan matanya bersinar cerdas. Ia memeluk pinggang ibunya dan berkata, Ibu, aku udah selesai gambar. Alia tersenyum dan mencium kening anaknya. Lalu ia menatap Fahri dan Nadia. Ini Adra, anak yang dulu kalian buang bersama ibunya. Tapi lihat sekarang, dia bahagia, dia sehat, dan dia tidak kekurangan kasih sayang. Fahri berkaca-kaca. Ia menunduk dalam. Nadia mulai menangis, tubuhnya gemetar. Alia mengelus rambut anaknya. Aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali menoleh. Aku tidak akan balas dendam. Tapi aku juga tidak akan memberi kalian tempat di hidupku, yang dulu kalian anggap hina. Ia lalu melangkah keluar bersama Adra. Di belakangnya, Fahri dan Nadia terduduk lemas. Dunia seperti runtuh tepat di atas kepala mereka, bukan karena ditolak, tapi karena mereka akhirnya menyadari, mereka pernah membuang emas demi ilusi pasir. Dan sekarang emas itu bersinar, terlalu terang untuk mereka sentuh kembali. Ruang kantor Alia sore itu sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Di balik meja kayunya yang besar dan rapi, Alia duduk tegak dengan tangan terlipat di atas pangkuannya. Di hadapannya, Fahri dan Nadia duduk dalam diam. Wajah mereka pucat, mata sembab.
Di antara mereka ada secangkir teh yang sudah dingin tak tersentuh sejak disajikan tadi. Tak ada satupun yang bicara sejak Alia meninggalkan mereka beberapa menit lalu bersama Adra. Tapi kini ia kembali, membawa sebuah flash disk di tangannya. Ia menatap mereka bergantian, lalu menancapkan flash disk itu ke laptop di atas meja. Waktu itu kalian mengusirku, dalam keadaan baru seminggu melahirkan, sambil menggendong bayi yang bahkan belum bisa membuka matanya sempurna. Ujar Alia pelan, nadanya datar namun menusuk. Kalian mengira aku akan hancur, kan? Fahri menunduk, tak berani menatap. Nadia meremas ujung kerudungnya, air mata mulai membasahi pipinya. Alia menekan tombol play. Video itu mulai diputar. Kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi cukup jelas untuk menunjukkan kejadian malam itu. Detik-detik saat Fahri membentak Alia, menyebutnya beban, lalu menutup pintu setelah mengusirnya dari rumah. Terdengar pula suara tangis Adra yang masih bayi, dan suara isakan Alia yang menahan sakit sambil melangkah tertatih di tengah hujan. Nadia menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. Fahri terlihat terpukul. Ia menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya seperti ditampar berkali-kali oleh kenyataan yang tak bisa dibantah. Alia menghentikan video di bagian saat ia berdiri memeluk bayinya di depan rumah. Wajahnya di video tampak pucat, lelah, dan nyaris tanpa harapan. Bayangkan, saat itu aku berdiri sendirian. Diusir oleh suami yang aku cintai, dan dikhianati oleh kakak yang aku anggap panutan. Tidak ada tempat untuk pulang. Tidak ada yang peduli. Ia menatap mereka lekat-lekat. Matanya tidak menyala oleh amarah, melainkan oleh luka yang sudah berubah menjadi kekuatan. Kalian minta pekerjaan? Kalian bilang butuh makan? Kehabisan segalanya? Dulu aku juga begitu. Tapi kalian tidak mengulurkan tangan sedikitpun, malah menendangku lebih dalam ke jurang. Nadia mulai menangis terisak. Aku minta maaf, Alia. Aku salah. Aku terlalu bodoh. Aku. Alia mengangkat tangan. Maaf? Aku tidak butuh itu, Nat. Aku tidak butuh kalian menyesal, karena apapun yang kalian ucapkan hari ini, tidak akan pernah mengembalikan malam-malam aku menangis memeluk Adra sambil menahan lapar. Tidak akan pernah menghapus sakitnya digigit nyamuk di kontrakan bocor sambil menyusui, atau meminum air putih untuk mengganti susu anakku yang habis. Fahri akhirnya angkat suara. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Alia, aku salah. Tapi aku sudah kehilangan segalanya. Aku butuh pekerjaan. Tolong. Alia menatapnya. Lama. Kau masih ingat saat aku memohon padamu agar tidak diusir? Saat aku bilang aku nggak punya tempat? Apa kau mendengar? Apa kau peduli? Fahri menggigit bibirnya sendiri, menahan tangis yang tak lagi bisa ia tahan. Alia berdiri. Ia menatap mereka dengan penuh wibawa. Aku tidak akan membalas kalian dengan kekerasan. Tidak akan melaporkan kalian. Tidak akan mempermalukan kalian di depan umum. Tapi aku akan memberi kalian rasa sakit yang dulu aku telan dalam diam. Ia berjalan ke arah pintu. Sekarang kalian tahu rasanya diperlakukan seperti tidak berharga. Sekarang kalian tahu rasanya ditolak. Sekarang kalian tahu apa rasanya kehilangan segalanya. Ia berhenti di ambang pintu, lalu menoleh dengan suara dingin namun penuh luka yang telah sembuh dengan elegan. Aku sudah memaafkan. Tapi bukan berarti aku harus memberi kalian kesempatan yang sama. Tidak semua orang pantas untuk kembali. Ia keluar dari ruangan itu, meninggalkan dua sosok yang kini terduduk lemas di kursi, dalam kehancuran yang tidak bisa mereka hindari. Di luar ruangan, Adra menunggu sambil bermain puzzle. Alia memeluk putranya dan berkata pelan, "Dulu ibu hancur karena mereka, Nak. Tapi sekarang biarlah mereka merasakan hancurnya harapan yang dulu pernah mereka bunuh." Ia menggenggam tangan anaknya erat, lalu melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan di ruangan yang sunyi itu, Fahri dan Nadia hanya bisa terdiam, duduk dalam genangan air mata dan kehancuran yang mereka bangun sendiri. Hujan turun rintik-rintik di luar jendela kaca ruang kerja Alia. Aroma tanah basah menyeruak perlahan, bersatu dengan wangi teh melati yang mengepul dari cangkir porselen di meja. Di pangkuannya, sebuah buku harian terbuka. Halaman terakhir sudah siap ditulisi.
Alia menghela napas panjang. Tangannya meraba tinta pulpen yang baru saja ia gunakan untuk menuliskan lembaran hidupnya. Seluruh kisah pahit, luka yang disayat pengkhianatan, malam-malam panjang yang ia lalui tanpa cahaya, semuanya kini sudah dituliskan. Bukan untuk dikenang dengan dendam, tapi untuk dikenang dengan syukur. Adra masuk ke ruangannya, membawa 2 mug kecil berisi coklat hangat. Ibu lagi nulis diari lagi? Tanyanya sambil menyodorkan 1 mug. Alia tersenyum. Iya, sayang. Tapi ini halaman terakhir. Kenapa terakhir? Karena ibu sudah tidak perlu menulis untuk menguatkan diri lagi. Sekarang ibu menulis hanya untuk mengingat betapa kuatnya kita bisa berdiri. Adra tersenyum dan duduk di pangkuannya. Matanya berbinar. Bibirnya masih menyisakan sisa coklat di ujung. Alia memeluk anaknya, mencium ubun-ubunnya yang hangat. Kamu tahu, nak, kamu adalah alasan kenapa ibu tidak menyerah waktu semua orang pergi. Anak itu menatap ibunya lekat-lekat. Ibu benci ayah. Alia terdiam sejenak, lalu menggeleng. Tidak, sayang. Ibu tidak benci siapapun. Tapi ibu belajar. Tidak semua orang harus kita beri tempat dalam hidup kita lagi, meski mereka pernah jadi bagian dari keluarga. Adra tampak berpikir. Tapi kita harus baik sama semua orang, kan? Alia tersenyum. Iya. Tapi jadi baik bukan berarti membiarkan diri disakiti. Ibu ingin kamu tumbuh jadi anak yang penuh cinta, bukan penuh dendam. Karena dendam itu seperti api. Kalau terus kamu pegang, kamu sendiri yang terbakar. Adra mengangguk pelan. Lalu memeluk Alia erat. Aku sayang ibu. Alia menahan air mata. Bukan karena sedih. Tapi karena kelegaan yang begitu dalam, yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Waktu berlalu. Toko-toko milik Alia berkembang ke berbagai kota. Namanya mulai dikenal di dunia bisnis kecil dan menengah. Ia menjadi pembicara di berbagai acara tentang pemberdayaan perempuan. Tapi meski sukses, Alia tetap hidup sederhana. Ia tetap mengantar Adra ke sekolah, tetap turun ke ruang produksi, tetap mendengarkan keluh kesah karyawannya. Ia tahu betul rasanya menjadi orang yang tidak punya siapa-siapa. Maka ketika ia sudah menjadi seseorang, ia tidak pernah lupa bagaimana caranya menjadi manusia yang utuh, dengan empati, bukan ego. Fahri dan Nadia? Mereka akhirnya pergi dari kota. Kabar terakhir yang Alia dengar dari teman lamanya, mereka hidup berpindah-pindah, berusaha memulai usaha kecil yang tak pernah benar-benar berhasil. Alia tidak lagi mencari tahu. Tidak karena tidak peduli, tapi karena ia tahu, beberapa pintu memang harus dibiarkan tertutup selamanya. Dan luka memang tak bisa dilupakan. Tapi ia bisa sembuh. Ia bisa dijahit perlahan-lahan oleh waktu, kesabaran, dan keberanian untuk tetap berjalan. Malam itu, sebelum tidur, Alia menulis kalimat terakhir di buku hariannya. Jangan pernah meremehkan doa seorang wanita yang menangis dalam sunyi. Jangan pernah menganggap remeh luka yang ia simpan sendiri. Karena Tuhan melihat. Dan Tuhan tidak pernah tidur. Pengkhianatan dari orang terdekat bisa jadi awal kehancuran. Tapi juga bisa jadi alasan untuk membangun kembali diri. Lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih bercahaya. Ia menutup buku itu, memeluk Adra, dan menatap ke langit malam di luar jendela. Bintang-bintang bersinar. Seperti senyum Tuhan yang diam-diam ikut bangga atas perjalanan seorang ibu dan anaknya, yang dulu nyaris tidak punya apa-apa, kecuali cinta yang tak pernah padam.